Wasani dan yang kedua dari rukun-rukunnya mandi itu tahmimul badani meratakan badan, aizohirihi yaitu yang zohir atau yang tampak, bil ma'i dengan air, wa minhu dan itu tetap pada zohir, al anfu wal anmulatu bermula hidung dan jari palsu, al mutakhadzani yang keduanya dibuat min nahwi zahabin dari seumpamanya emas, fayajibu maka wajib apa gusluhu membasuhnya, badalah sebagai pengganti amma dari apa-apa tahtahu yang ada di bawah, li'annahu karena bahwasanya kelakuan bil qat'i dengan sebab terpotongnya itu soro menjadi apa keduanya minaz zahiri termasuk dari yang zahir. Wa zufru dan bermula kuku itu yutama dinamakan apa kuku, basyaratan akan luarnya kulit, huna dalam hal ini dalam bab bikilafihi berbeda dengan kuku fi babin naqidi pada bab yang membatalkan. Jadi ini rukun mandi yang kedua yaitu meratakan badan dengan air, itu badan bagian yang zahir, dan termasuk bagian yang zahir yaitu hidung dan jari palsu yang keduanya dibuat karena yang aslinya terpotong, maka yang palsu itu menjadi pengganti apa? Pengganti zahirnya, zahir yang terpotong. Nah, kuku itu termasuk bagian yang luar, bagian badan yang luar. Jadi dia wajib untuk dibasuh. Beda dengan dalam pembahasan yang membatalkan wudu, bahwa kuku ini nggak termasuk sebagai kulit. Jadi ketika kuku menyentuh yang bukan mahram, maka wudunya nggak batal karena kuku nggak termasuk membatalkan wudu dalam bab yang membatalkan wudu. Namun dalam bab ini, bab rukun mandi, bahwa kuku itu termasuk bagian luar kulit, maka wajib untuk dibasuh. Wala yajib dan tidak wajib apa? Ghuslu sya'ri membasuh rambut, an-nabiti yang tumbuh, fil aini di dalam mata, awil anfi atau di dalam hidung. Tidak wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam mata atau bulu yang tumbuh di dalam hidung, tidak wajib untuk dibasuh. Wa innama dan hanya tanya wajib apa gusluhu membasuh mata ataupun hidung minan najasati jika dalam bulu tersebut ada najisnya, ligila ziha karena beratnya hukum najis tersebut. Jadi membasuh bulu mata atau bulu hidung itu enggak wajib. Nah, membasuh bulu mata ataupun bulu hidung itu menjadi wajib jika bulu mata atau bulu hidung itu terkena najis. Jadi yang kedua yang termasuk rukun mandi itu meratakan air ke seluruh badan, termasuk ke bagian yang lipatan-lipatan yang ada di tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu wajib terkena air. Jika ada pada badan yang zahir yang tampak oleh mata, maka itu wajib untuk dibasuh. Kalau nggak dibasuh basah. Jadi rukunnya cuma dua. Yang pertama niat. Yang kedua meratakan badan dengan air. Nah, yang perlu di garis bawahi dan yang perlu kita perhatikan bahwa jangan sampai ketika kita menyiramkan air ke badan, kan termasuk rukun, ini belum rata
ada yang belum kena tapi kita udah sabunan. Nah ini airnya jadi terkena pada sesuatu yang dapat merubah air itu. Jadi mutaghayyir, berubah. Jadi air sabun, bukan air suci lagi. Jadi harus benar-benar meyakini bahwa seluruh tubuh sudah basah, sudah terkena air. Bagian-bagian kemaluan yang memang itu dapat dijangkau atau bagian-bagian yang wajib dibasuh ketika istinja, maka itu wajib terkena air. Bagian lubang-lubang telinga, bagian lipatan-lipatan pada tubuh itu udah diperhatikan ketika mandi. Karena takutnya ada yang tidak terkena.